Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah hari ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Salelen Yesus ki nama nungan ia paporus sohon soki sai di ibana. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dengan membantu kebutuhan hidup mereka.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Suarani toni ni Tuhan tai, jot-jot di laosi di tulak hoi, sai tanda jiamu pau baroham, dapotong Tuhanmu si sesa dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunlah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan utuh, janji Tuhan pun tetap. Kasih karunia-Mu tak beranjak dari-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi,
Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu keempat setelah Trinitatis tanggal 5 Juli 2020. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. 2. Hari ini Minggu 5 Juli 2020, gereja kita mulai mengadakan ibadah di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali secara paralel, pukul 06.00 dan 09.00 serta 16.00, baik di gereja dengan ibadah bahasa Batak maupun di auditorium dengan ibadah bahasa Indonesia. Sehubungan dengan ibadah tersebut, 1. Diharapkan semua jemaat menaati protokoler atau tata laksana peribadatan yang telah disusun dan disosialisasikan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 HKBP Taman Mini. 2. Persembahan yang telah dimasukkan ke dalam amplop diantar ke depan altar setelah khotbah dengan mengatur jarak satu sama lain. Amplop ada 2, ke pusat dan ke huria. 3. Warta jemaat tidak dicetak, akan tetapi dibagi melalui WA Group yang ada di HKBP Taman Mini. 3. Berita kelahiran. 1. Pada hari Jumat
19 Juni 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Jansen Anton Parulian Simangunsong, Ibu Boru Silaban, alamat di Jalan Rawabinong, Lubang Buaya atau Wik 9. 2. Pada hari Jumat 26 Juni 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Nixon Siahaan, Ibu Boru Silalahi, alamat di Jalan Mahakam, Kampung Rambutan atau Wik 5. 3. Pada hari Rabu 1 Juli 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Posma Prima Harapanta Menapitupulu, Ibu Boru Purba, alamat di Jalan Damai PBSI nomor 3, Villa Bougainville nomor 7, Cipayung atau Wik 5. Kiranya anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 4. Baptisan kudus dan sidi khusus. Hari Minggu 12 Juli 2020, gereja kita akan melayani baptisan kudus dan sidi khusus kepada anak-anak jemaat kita. Pelayanan baptisan kudus dan sidi khusus tersebut akan dilaksanakan pada kebaktian khusus pukul 11.00 WIB kepada orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar mendaftar ke Sintua WIK-nya masing-masing. Penata layanan kepada orang tua akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2020 pukul 17.00 di konsistori. 5. Jemaat baru. Terhitung hari ini, Minggu 5 Juli 2020, gereja kita menerima jemaat baru, keluarga Eko Daniel Simatupang, Ibu Astefani Welda Boru Simanjuntak, datang dari HKBP Resort Tapian Nauli Pematang Siantar. Alamat mereka di Kompleks Kartika Jaya, Blok G 18 Ceger atau Wik 4. 6. Dewan Diakonia Penghiburan. Pada hari Jumat 26 Juni 2020, gereja kita telah mengadakan penghiburan kepada keluarga B. Simamora, Ibu Boru Pardosi, karena orang tua mereka telah meninggal di waktu yang lalu. Alamat di Jalan Merdeka 6, Kampung Rambutan, Jakarta Timur atau Wik 5. 7. Pemberkatan nikah. Kuarta kedua akan menerima pemberkatan nikah Joshua Doli Aldestino Hutasoit, putra dari Bapak John Hutasoit, Ibu Elima Boru Simarmata, jemaat HKBP Taman Mini, alamat di Jalan Perintis nomor 7 Ceger, Jakarta Timur atau Wik 4, dengan tunangannya Roni Romian Boru Siringoringo, putri dari Bapak Aman Siringoringo, Ibu Lerma Boru Naibaho, jemaat HKBP Resort Pardumuan Sidikalang, Distrik 6 Dairi, alamat di Jalan Perintis Ceger, Jakarta Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 di HKBP Taman Mini, masuk pukul 10 WIB. Tuhan memberkati rencana pemberkatan mereka. 8. Periodisasi fungsionaris di HKBP Taman Mini. Pada hari Selasa, 14 Juli 2020, gereja kita akan mengadakan rapat majelis tahbisan dalam rangka pemilihan fungsionaris di HKBP Taman Mini periode 2020 sampai dengan 2024. Tempat di gereja masuk pukul 19.00 WIB. 9. Komisi Beasiswa. Melalui warta jemaat ini, Komisi Beasiswa menghimbau kepada masing-masing koordinator WIK agar mengusulkan nama-nama penerima beasiswa tahun ajaran 2020-2021, paling lambat tanggal 1 Agustus 2020. 10. Berita duka cita. Pada hari Selasa 30 Juni 2020, telah meninggal dunia Ibu Tuti Siti Boru Naibaho, istri dari Bapak Oper Siagian, tutup umur 54 tahun, dimakamkan
pada hari Rabu 1 Juli 2020. Alamat di Jalan Alawiyah, Lubang Buaya, Jakarta Timur atau Wik 9. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 11. Majelis Gereja HKBP Taman Mini mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang merayakan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Yesus manjoi ho berdosa sairo, tu Yesus mina basai, ege manjoi na sotun ogang ho, kamu si poluai, ege mai, Yesus padamu selesai dosa-dosamu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang rumahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila seseorang merasa mendapat berkat, biasanya apa yang dia lakukan?
Misalnya bertambah harta, bertambah aset, bertambah jabatan, atau naik pangkat, dan lain-lain yang berupa materi. Perilaku seperti apa yang biasanya muncul yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudara, biarlah itu menjadi renungan kita. Karena saya yakin semua kita kira-kira tahu jawabannya. Dan minimal kita tahu karakter yang idealis tentang hal itu. Sehingga kita tidak harus menghakimi siapapun. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, dalam nas ini, Abraham mendapat berkat dari Allah. Dan berkat-berkat itu jelas dikatakan di sini, menjadi bangsa yang besar. Jadi kalau untuk orang Batak, ini sudah lebih dari sekedar Hagabeon. Kedua, memberkatinya, serta membuat namanya masyhur. Dan ini kalau dalam budaya Batak, di dalamnya dia akan mendapat hamoraon dan hasangapon karena namanya akan masyhur. Yang berikut, Tuhan menjanjikan berkat, ia akan menjadi berkat. Kalau ini sudah menjadi bagian tugas. Dan ada lagi janji, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkatinya. Mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Dan Tuhan memberi janji sekaligus menjadi minta harapan. Oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tentu bagian yang terakhir ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Abraham di kemudian hari. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, berkat-berkat tersebut akan diterima oleh Abraham jika dia mau melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak sekedar diberi begitu saja, tapi Tuhan akan memberikan jika Abraham mau melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah itu, kalau kita periksa dalam tulisan ini, ternyata sebenarnya adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Sesuatu yang kalau kita pakai pikiran, kalau kita pakai akal budi kita, adalah sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Dikatakan tadi di sana, pergi dari negerinya, dan dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya, ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Nah, negeri saudara-saudaranya, negeri kalau menurut kita orang Batak itu Bonapasogit, kampung halaman. Kemudian meninggalkan saudara-saudaranya, Dalihan Natolu. Meninggalkan rumah orang tua, rumah bapakmu katanya. Saudara-saudara, apa yang disebutkan di sini dari negeri, dari rumah bapak, dari saudara-saudara, semuanya ini kalau kita perhatikan adalah lingkungan hidup kita sendiri atau kehidupan kita sendiri sebelum meninggalkan tempat itu. Di situ dia lahir, di situ dia dibesarkan, di situ ada kampungnya, ada rumahnya tempat dia lahir, ada sanak saudaranya. Berarti semua yang membuat kehidupannya disuruh untuk ditinggalkan. Inilah sebenarnya kesulitan yang mesti
dihadapi oleh Abraham untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, persoalan seperti ini adalah satu hal yang luar biasa sulit untuk dilakukan. Kita bisa bandingkan saudara-saudara, jika kita sebagai orang Batak dikatakan, lupakan kampung halamanmu, tinggalkan saudara-saudaramu, tinggalkan ayahmu, tinggalkan rumahmu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu? Ini yang kita lihat di dalam diri Abraham. Maka saudara-saudara, orang yang mungkin mampu melakukan itu hanyalah orang yang betul-betul percaya bahwa janji tersebut pasti terlaksana. Janji berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu pasti terlaksana. Jika Abraham percaya bahwa Tuhan yang berjanji padanya adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha besar, yang mampu memenuhi segala janjinya. Kita tahu saudara-saudara, pada saat itu, apakah Abraham nenek moyangnya, Allah nenek moyangnya, ada memberi jaminan bahwa dia berjanji akan terlaksana? Nah, disinilah saudara-saudara, sebenarnya Abraham sudah mendapat berkat yang pertama, ialah mempercayai Allah yang sesungguhnya. Jadi berkat yang pertama bagi Abraham itu jangan kita lihat berupa hal-hal yang material. Tapi berkat yang paling berharga, Tuhan memberikan dia mampu mempercayai Allah yang benar itu, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena itulah Allah yang mampu melaksanakan janji-janjinya. Itu makanya saudara, kita sebagai manusia bisa banyak hal yang bisa kita janjikan kepada seseorang, tetapi di balik janji itu kita sadar bahwa kita tidak mampu secara pasti memenuhi janji-janji kita. Tetapi Allah yang berjanji kepada Abraham di sini adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, di mana janjinya dia pasti bisa dia lakukan. Inilah saudara-saudara bahagian iman kita sebagai orang Kristen yang paling besar, bahwa kita percaya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha kuasa, di mana semua yang dijanjikan pasti terjadi, karena tidak ada kuasa yang bisa menghambat janji Tuhan. Tidak ada kuasa di dunia ini, kuasa apapun yang bisa mencegah atau menunda janji Allah. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah itu. Dia taat kepada Allah. Dia tidak mengomentari perintah Allah. Dia tidak mengedepankan pikiran. Dia tidak mengedepankan logika. Saudara-saudara, dan memang mempercayai Allah ialah taat kepada Allah. Mempercayai Allah ialah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari sini kita akan diberikan pemahaman-pemahaman tentang apa itu percaya. Percaya tidaklah sekedar pengakuan dalam mulut kita, dalam hati kita. Tapi percaya adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Abraham kepada Allah benar telah membuat dia menjadi bangsa yang besar dan menjadi orang yang termasyhur. Dicatat dalam Alkitab bahwa di kemudian hari
dari keturunan Abraham ialah yang menjadi bangsa Israel dan juga menjadi bangsa Arab. Maka benarlah apa yang dikatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, orang Kristen sebenarnya adalah bangsa yang baru dan bangsa yang dibentuk oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita yang mengaku percaya di dalam Yesus Kristus sebenarnya adalah sebuah umat tersendiri yang telah dipanggil keluar dari kebiasaan lama, kepercayaan lama, bahkan dari tradisi lama kepada satu persekutuan yang baru, kepada satu kehidupan yang baru, yaitu segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan orang Kristen adalah orang yang telah menerima berkat. Ini harus kita sadari. Orang Kristen adalah menjadi Abraham yang baru, yang menerima berkat, menerima sukacita. Di mana letak sukacita kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara? Melalui kehidupan Yesus, melalui pengajaran Yesus, kita telah dibawa kepada satu kehidupan yang baru. Sehingga kita tidak lagi melihat dunia sebatas dunia. Kita tidak lagi melihat kehidupan kita sebatas dunia ini. Di balik kehidupan kita masa kini, ada kehidupan baru. Itulah yang dibawa oleh Yesus. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi memahami hidup kita ini hanya sebatas lahir, bekerja, kemudian nanti mati. Tapi kita percaya di balik kehidupan kita masih ada kehidupan baru. Dan hidup yang kita hidupi hari ini adalah sementara. Disitulah kita, saudara-saudara, menjadi umat yang penuh bahagia, punya semangat. Dan saudara-saudara, dan itu yang membedakan kita dari nenek moyang kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka biasa disebut bangsa yang di dalam kegelapan. Bangsa yang di dalam kegelapan. Orang yang dalam kegelapan adalah orang dalam ketakutan. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui sebetulnya apa yang benar. Orang dalam kegelapan adalah orang yang selalu mencari, ingin tahu apa yang sebetulnya. Lalu kita katakan, nenek moyang kita sebetulnya sebelum Kristen adalah yang selalu berusaha mencari-cari jalan keluar yang sesungguhnya. Meraba-raba. Jadi kalau dilakukan berbagai-bagai kegiatan yang berkaitan dengan kepercayaan, itu adalah upaya mencari-cari kebahagiaan. Upaya mencari-cari di mana itu keselamatan. Tapi di dalam Yesus Kristus semua terbuka. Percaya dalam Yesus Kristus, kita diberi jaminan. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan sukacita. Sehingga dunia yang kita tempati, kehidupan kita menjadi terang. Dan itu makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Segala sesuatu menjadi jelas bagi kita. Sehingga kita menjadi lepas dari rasa takut. Itulah kehidupan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang bersukacita. Dan sukacita kita inilah yang mesti dibagi. Yang mesti menjadi berkat bagi orang lain. Karena melalui Yesus Kristus, kita mengerti hidup yang sesungguhnya. Kita mengerti bahwa hidup kita ini tidak sekedar di sini. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita ada hidup yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
sukacita di dalam diri Yesus Kristus, berkat yang kita terima melalui iman kita dalam Yesus Kristus, mestinya kita bagikan kepada orang lain. Sehingga kita menjadi berkat bagi mereka. Kita tahu saudara-saudara, visi gereja kita HKBP ialah menjadi berkat bagi dunia. Maka jika dihubungkan dengan topik minggu ini, diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, bagaimana kita umat Kristen, bagaimana kita umat HKBP menjadi berkat bagi dunia? Ialah jika kita mau dan mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di lingkungan, di tempat tinggal kita, di mana kita berada. Jika kita mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Apa itu? Ialah cinta kasih, damai sejahtera, kebenaran, keadilan. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang mesti kita hadirkan sehingga orang lain mendapat berkat atas kehadiran kita. Orang di luar kita menjadi bersukacita karena kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita akan mampu menjadi berkat bagi dunia, bagi orang lain, jika kita mau melakukannya berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena pertimbangan logika, bukan karena pertimbangan aturan. Sama seperti Abraham, dia melakukan perintah Allah, sekalipun perintah itu tidak masuk akal, tidak masuk dalam pertimbangan akal budi. Tapi dia melakukan karena dia percaya akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan. Mestinya demikian kita hari ini. Melakukan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan, atas segala kebesaran-Mu yang kami telah terima melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu, agar kami menjadi Abraham yang baru, yang mampu melakukan firman-Mu, sekalipun tidak masuk akal, tidak masuk pikiran kami. Karena itulah iman kami. Kami akan lakukan firman-Mu karena Engkau adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya Engkau melindungi, dan secara khusus Jemaat HKBP Taman Mini, yang harus tinggal di rumah, belum bisa beribadah di gereja karena suasana ini. Kami percaya Tuhan juga melawat mereka, seperti melawat kami dimanapun kami berada. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Demikian anggota jemaat yang pada sakit, kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, mendengarkan keluhan mereka, jeritan mereka. Bapa di surga, kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi dan mengumpulkan persembahan. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku. Teristimewa rahmat-Mu di dalam
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, khususnya para lansia dan juga anak kami sekolah minggu yang karena situasi belum bisa beribadah bersama-sama di gereja kita HKBP Taman Mini. Dengan ini kami yang melayani ibadah hari ini mengucapkan selama hari Minggu, kiranya kita tetap sabar, bersukacita, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami mengucapkan Shalom.